Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin wabarakatuh. wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada sore hari ini tak henti-hentinya mencurahkan nikmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, baik yang hadir di musola maupun yang di online, keluarga kita, serta orang-orang yang kita cintai semuanya, tergolong umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bermuajah melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita, dan kita pada sore hari ini sampai pada ayat yang ke-47. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ayat ini masih berkenaan dengan Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani, wahai keturunan, wahai anak keturunan Israel, Israel. Ini nama lain dari Nabi Yakub. Ya, keturunan dari Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel. Uzkuru, ingatlah kalian semua. Uzkuru adalah fi'il amar. Uzkuru, ingatlah kalian semua. Nah, alamat dari fi'il amarnya adalah terbuangnya nun. Jadi sama dengan alamat dari fi'il mudhari'nya. Awalnya yazkuruna, kemudian untuk menjadi fi'il amar, maka kemudian ya nunnya dibuang dan yaknya, ya mudhari'ahnya diganti dengan hamzah. Itu cara memproduksi dari fi'il amar. Jadi fi'il mudhari yang ketika dia i'rabnya jazm, ya alamatnya kan terbuang nun. Nunnya dibuang, kemudian
ya mudharaahnya atau huruf mudharaah di depannya diganti hamzah, maka menjadi fi'il mudhari. Uzkuru, ingatlah kalian semua, ni'mati, nikmatku, allati an'amtu alaikum. Allati yang. Allati isim mausul. An'amtu telah aku anugerahkan alaikum kepadamu, kepada kalian semua. Wa anni dan sesungguhnya aku, ya, wa anni dan sesungguhnya aku faddaltukum, ya, telah kulebihkan kepada kalian semua alal alamin, dari semua umat di alam semesta ini, ya, pada masa itu. Ya, ini kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat untuk Bani Israel setelah datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khitabnya adalah untuk Bani Israel setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi. Tepatnya adalah di Madinah. Karena Nabi waktu diutus menjadi nabi, menjadi rasul, ya, Nabi Muhammad itu di Mekah itu tidak ada Bani Israel. Bani Israel adanya bermukim di Madinah. Nah, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, ketemulah dengan kaum Yahudi dan seterusnya itu, ya, yang mereka adalah anak keturunannya dari Nabi Yakub. Ada di tiga bani besar, Bani Qunaiqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Quraidah, ya. Nah, wahai Bani Israel, ingatlah kalian semua akan nikmatku, nikmat Allah, anugerah Allah yang telah Allah karuniakan kepada kalian semua. Nah, kalian yang dimaksud di sini adalah telah aku berikan anugerah kepada bapak moyangmu, gitu ya. Jadi ingatlah kamu semua akan nikmat yang telah aku berikan kepada nenek moyangmu, ya, keturun apa, ya, jalur ke atas begitu. Berupa apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada nenek moyangnya Bani Israel, adalah berupa diutusnya para nabi dan para rasul, ya, dari kalangan mereka. Jadi jalur Bani Israel adalah jalur para nabi dan para rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti bahwa Allah berikan nikmat kepada mereka, Bani Israel, ya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari mulai Nabi Yakub, Yusuf, kemudian Musa, Harun, seterusnya, ya, sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam. Itu jalur para nabi dan para rasul. Di samping para nabi dan para rasul, nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka adalah berupa kepemimpinan, pergantian beberapa kepemimpinan dari kalangan Bani Israel, yang kemudian ini menjadi keistimewaan mereka. Allah telah berikan keistimewaan itu kepada mereka atas semua umat pada masa itu. Jadi unggul itu Bani Israel pada masa itu. Kenapa? Karena adanya para nabi dan para rasul di tengah-tengah mereka, dari golongan mereka. Sehingga mereka diunggulkan Allah Subhanahu wa taala, dilebihkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kaum pada masa itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa diutusnya para nabi dan para rasul, ya, serta di apa namanya, diutusnya atau ditentukannya para pemimpin di antara kalangan Bani Israel. Ya, selain para nabi, para rasul juga ada raja-raja dari kalangan Bani Israel. Di antaranya adalah Raja Tolut, ya, yang bisa mengalahkan Jalut. Jadi Tolut itu tidak termasuk golongan 25 nabi dan rasul, ya. Dia adalah rajanya kaum Bani Israel. Kemudian Tolut diteruskan dengan Nabi Daud, ya. Diteruskan dengan Nabi Sulaiman. Luar biasa itu pada masa Nabi Sulaiman, ya. Seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam.
Ini. Jadi diingatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada nenek moyangnya, ya, agar ingat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sering diungkit-ungkit itu kaum Bani Israel, ya. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita kenapa banyak ya ayat-ayat Allah yang mengungkit-ungkit Bani Israel, ya. Itu tadi. Karena dari Bani Israel, ya, sebelum Nabi Muhammad itu adalah jalur para nabi dan para rasul. Dan kemudian setelah Nabi lahir di dunia, ya, membawa risalah Islam, Bani Israel dari kalangan Yahudi itu paling keras memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu berlangsung sampai hari kiamat itu Yahudi ini, ya. Yang mereka yang paling keras memusuhi kaum muslimin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud. Ya, itu. Ya. Nah, telah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang paling keras permusuhannya di antara golongan manusia terhadap umat Islam adalah orang Yahudi dan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan kaum Nasoro, ya, kaum eh, apa Nasoro, ya, itu tidak sekeras dari Yahudi, tidak sekeras Yahudi. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Wattaqu, dan takutlah kalian semua, wawunya wawu atof, ya, diatofkan pada kalimat sebelumnya yaitu uzkuru, ya, ya. Jadi diatofkan sehingga ittaqu juga fi'il amar. Wattaqu, dan takutlah kalian semua yaumal la tajzi nafsun. Tentu takut kepada Allah. Yauman, pada suatu hari, yang dimaksud adalah hari kiamat. La tajzi nafsun, yang seseorang pun tidak dapat membela. La tajzi, tidak dapat membela, nafsun, ya, awa-awaan kalau bahasa Jawa, atau seseorang tidak bisa membela an nafsin, orang lain, syai'a, sedikit pun. Takutlah pada hari kiamat yang, ya, seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun. Pada hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Ya, Allah di dalam surat Al-Fatihah itu setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu menunjukkan bahwa di hari kiamat itu rajanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Penguasa tunggal di hari kiamat nanti. Pemilik tunggal di hari kiamat nanti itu hari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi raja-raja selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat, mana Firaun yang dulunya ngaku menjadi Tuhan? Gak ada. Mana Namrud? Mana raja-raja yang dulunya sombong di muka bumi? Gak ada semuanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa saat itu. Dan di sini, ya, wala yuqbalu minha, dan tidak diterima minha darinya syafaatun, yaitu syafaat. Tidak ada syafaat, tidak ada penolong, tidak ada pertolongan bagi mereka yang kafir tentunya. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertolongan sedikit pun. Nah, ini ayat umum, ya. Maka kalau ini kita tangkap satu ayat ini saja, kemudian kita katakan tidak ada syafaat di hari kiamat, maka kita telah salah memahami ayat Al-Qur'an. Jadi ada kaidah umum. Ini kaidah umum. Nanti ada taksis namanya, ada pengkhususan, yaitu adalah nanti di ayat yang lain atau di penjelasan Rasulullah SAW di hadisnya ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kaidah umum, ada pengkhususan nanti. Yang dimaksud tidak ada syafaat di sini adalah tidak ada syafaat kepada orang yang ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai Bani Israel, ya, takutlah akan hari kiamat nanti yang tidak ada seorang pun bisa membela orang lain sedikit pun. Sedangkan kalau di dunia masih bisa diandalkan.
Apalagi kalau punya backingan gitu ya. Wah, nanti orang yang punya backingan biasanya berani gitu. Berani berbuat tes. Nanti kalau misalkan apa dibawa polisi punya backingan ya. Dia begitu. Ya, ada yang membela nantinya. Ya. Tapi di hari kiamat tidak ada pembela sedikit pun bagi orang kafir. Ya, bagi orang orang yang kafir. Wala yu'khadhu minha, dan tidak diterima darinya adl, tebusan. Allah tidak terima tebusan berapapun tebusannya. Beda dengan di dunia, wahai Bani Israel, kalian kuasai dunia, kalian kaya raya. Itu Bani Israel di Madinah itu kaya raya mereka. Ya. Mereka memegang ekonomi Madinah waktu itu. Ya, kaya raya, menguasai berbagai sumber ekonomi di Madinah. Kaya raya. Sehingga mereka kalau apa-apa tebusan-tebusan atau ditolong apa itu namanya kaumnya. Nah, sekarang di akhirat tidak, nanti di akhirat tidak ada lagi seperti itu. Tidak ada tebusan yang bisa diterima. Walahum yungsorun, dan tidaklah mereka itu yunsoruna akan ditolong di hari kiamat. Tidak akan ditolong bagi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah sebutkan innalladzina kafaru lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun azim. Ya. Sungguh orang kafir sekiranya mereka memiliki apa yang ada di bumi seisinya semuanya. Ya. Innalladzina kafaru lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu, dan semisalnya lagi. Boleh dikatakan dua bumi seisinya ini milik orang kafir. Seorang kafir itu kalau dijadikan tebusan untuk menukarkan, untuk menebus dia dari azab Allah, dari akhirat nanti di neraka, Allah tidak akan terima itu. Namanya bumi seisinya dan semisalnya lagi. Nah, ini kan menjadikan manusia itu lupa itu kan dunia begitu ya. Dunia itu seolahnya dianggap sebagai sesuatu yang besar, sehingga dikejar terus, lupa dia, ya, sehingga seolah-olah besar tuh dunia, padahal di sisi Allah dunia itu kecil. Ya, pernah ditunjukkan bahwa bumi itu seperti apa, seperti butiran debu, bahkan tidak terlihat di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini. Bumi nggak terlihat itu, sehingga kalau nggak terlihat itu kecil sekali di sisi Allah. Maka orang yang kafir, yang tidak mau mengimani Allah, tidak mau menyembah Allah, di sisi Allah itu lebih dahsyat daripada bumi seisinya, bahkan dua kali lipatnya. Bahkan seluruh orang kafir punya semuanya, punya bumi semua itu, seluruh orang kafir sama sekali tidak mengurangi kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima. Jadi Allah lebih memandang iman daripada bumi seisinya. Maka bersyukurlah kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak perlu menebus, dan tebusan pasti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir, ya. Ini kita lebih kaya dari orang kafir sih, ya. Kalau kita bisa menjaga iman kita sampai eh, kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman dan Islam, itu lebih dihargai Allah Subhanahu wa taala daripada orang kafir yang mati dalam kondisi kekafiran, dan meskipun dia kaya raya, meskipun bahkan dunia dimilikinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yuzabbihuna abna'akum
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Setelah Allah tadi serukan kepada Bani Israel agar mengingat nikmat Allah yang begitu besar, yang Allah lebihkan mereka atas alam, atas kaum-kaum yang lain pada zamannya, dan telah diingatkan kepada mereka untuk takut pada hari kiamat kalau masih dalam kekafiran, karena tidak ada yang bisa menebusnya, tidak ada bisa menolongnya. Kemudian Allah ingatkan lagi akan sebagian nikmat yang di antara nikmat itu. Jadi ini adalah menyebutkan bagian di antara nikmat besar itu. Ini kemudian cerita tentang Firaun. Jadi ini nikmat dari sebagian nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada Bani Israel. Wa idz najjainakum Wa id najjainakum ay wazkuru id najjainakum. Ini terkait dengan ingatlah, ingatlah begitu. Dan ingatlah kalian semua ketika najjainakum kami menyelamatkan kamu. Kamu ini dimaksud adalah nenek moyangnya itu. Dan ini pada masa Firaun. Jadi kamu itu bukan kamu Bani Israel pada masa Nabi Muhammad. Tapi ingatlah akan nikmat, ya, nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu ketika kami menyelamatkan kamu ini pada masa Firaun. Bani Israel pada masa Firaun. Nenek moyangmu telah kami selamatkan. Min ali Firauna, dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum, yang mereka telah menimpakan kepada kamu su'al azabi, yaitu siksaan yang sangat berat. Apa siksaan yang diberikan Firaun kepada Bani Israel? Yuzabbihuna, mereka menyembelih abnaakum, anak-anak laki kalian. Kalian nenek moyangmu yang kaum Bani Israel pada masa Firaun itu. Tapi wa'idnya dan ingatlah kalian itu kalian Bani Israel pada masa Nabi Muhammad. Diingatkan bahwa kami Allah telah menyelamatkan dulu leluhurmu dari Firaun. Di mana Firaun telah menimpakan kepada leluhurmu itu siksaan yang berat sekali. Apa siksaannya? Yuzabbihuna, mereka menyembelih abnaakum, anak laki-lakimu, laki-laki leluhurmu. Wayastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisaakum, yaitu adalah anak-anak perempuanmu. Jadi pada masa Firaun, Firaun itu sebutan dari raja penguasa Mesir. Itu Firaun. Ya, raja sebutan untuk raja Mesir. Kalau raja Romawi itu namanya adalah Kaisar, Kaisar, ya. Kaisar kita, Kaisar, Kaisar Romawi, Kaisar bahasa Arabnya. Kemudian kalau Persia adalah Kisra, ya. Kalau Habasyah rajanya disebut Najasyi. Kemudian kalau Jogja disebut Hamengkubuwono, ya seperti itu. Jadi jadi Firaun itu bukan nama orang, Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu seperti Hamengkubuwono atau itu tadi Kaisar. Dan di antara Firaun, raja-raja Mesir itu, yang dimaksud Firaun di sini adalah Firaun yang kedua, Ramses II.
Ramses II. Namanya Ramses II itu. Yang kedua Firaun yang Ramses II itu. Ada Ramses satu, nanti ada Ramses II. Ramses II ini jahat sekali dan kejam sekali, ya. Tetapi memang dia dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilulu itu di istidraj, diberi nikmat, yang semakin diberi nikmat semakin lupa, terus Allah berikan terus nikmat itu. Wah, ini berbahaya ini. Orang diberikan nikmat terus lupa. Itu bukannya Allah sabut nikmatnya, Allah kasih lagi itu. Tambah lagi, makin lupa, makin lalai. Maka itu namanya istidraj. Jadi kalau diberi nikmat, syukur kepada Allah. Ingat ini yang memberi Allah. Itu selamat kita. Tapi kalau diberi nikmat, ini ya aku, ini ya aku ini. Ini karena aku, ini keringatku, karena aku pandai, karena aku pinter dan segala macam. Karena aku rajin dan segala macam. Aku ini. Terus dia lupa tidak digunakan dengan baik. Itu jangan-jangan nanti Allah berikan lagi nikmat. Makin mudah pekerjaannya, makin encer, ya, jabatannya makin cepat naik. Itu istidraj, itu bahaya itu. Bahaya sekali itu. Ibarat di bandul itu bandulnya makin ditarik terus. Makin lupa dia. Maka suatu saat ketika sudah mentok dilempar bandul itu, maka pantulannya akan makin jauh sekali. Nah, ini Firaun ini diberikan kekuasaan yang luar biasa pada waktu itu. Pengikutnya atau prajuritnya tidak terkalahkan, Firaun. Diberikan harta yang sangat banyak Firaun waktu itu. Mau apa aja bisa, makan apa aja bisa, nyuruh apa aja bisa. Dan hebatnya lagi, Firaun ini tidak pernah merasakan sakit selama puluhan tahun, 40 tahun bahkan itu, ya. Tidak pernah merasakan sakit. Bayangkan ini, manusia berkuasa, sangat berkuasa, kaya raya, mau apa aja bisa, tunjuk sana sini mau bisa, mau bikin apa aja bisa, tidak pernah sakit. Maka dari itu Firaun pongah ongkah angkuh dan mengaku sebagai Tuhan. Ini Firaun ini. Firaunnya ini yang maksud ini. Nah, suatu ketika Firaun ini bermimpi. Bermimpi bahwa dalam mimpinya itu ada api, ya, percik api dari Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Mesir, itu menimpa rumahnya, ya, kaum Kipti. Kaum Kipti itu kaum asli Mesir. Kipti. Kalau Bani Israel itu pendatang di Mesir itu. Itu kejadian di Mesir. Kemudian dari rumahnya kaum Kipti itu melebar terus kemana-mana itu. Api itu menyambar ke rumah-rumah orang suku Kipti asli Mesir sampai ke kerajaan Firaun, ludes semua. Dan ternyata api yang menyambar-nyambar itu melewati rumah-rumahnya Bani Israel. Itu mimpinya Firaun. Jadi mimpi seperti itu, ya. Melumatkan seluruh Kipti dan kemudian kerajaannya juga lumat api itu, tapi rumah-rumah Bani Israel dilewati sama api itu dalam mimpinya itu. Bingung Firaun ini. Kemudian dia minta eh, apa, takwil, ya gitu, ya, minta kepada penasehat-penasehat spiritualnya, ini apa maksud mimpi ini. Maka disakatakan oleh pembesar oleh pentakwil mimpinya atau penasehat rajanya bahwa akan lahir Bani Israel, dari yang tadi percikan Nabi tadi, akan lahir Bani Israel nanti di sana di Mesir, dan nantinya akan bisa menghancurkan kerajaan Firaun semuanya. Maka dari itu bagaimana langkah yang terbaik kan begitu, ya, supaya tidak terjadi ini, maka diputuskan bahwa tadi kan akan lahir, maka semua anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Ini jadinya. Jadi mimpi yang ketakutan tadi, ya karena dia sudah merasa raja tadi, sudah bunuh semua itu. Setiap ibu Bani Israel hamil besar, maka digeledah, digeledah, diperiksa di USG kalau kita, ya, itu nanti dicek. Nah, mereka ada caranya itu. Kalau laki-laki nanti lahir dibunuh. Itu adalah siksaan dari Bani Israel. Ya, dan itu direalisasikan itu perintah Firaun itu. Dan menurut guru saya itu
ya lama-lama kejadian itu kan terus berlangsung lama. Akhirnya di ini kan didiskusikan lagi, dimusyawarahkan oleh mereka bahwa nanti kalau lama-lama seperti ini dibunuh setiap bayi laki-laki bunuh terus, nanti Bani Israel akan kehilangan generasi laki-laki. Kalau kehilangan generasi laki-laki, maka tidak ada lagi kaum pesuruh. Karena kaum Kipti, ya asli Mesir itu dipimpin Raja Firaun itu menjadi kaum nomor satu. Jadi yang menjadi pelayannya kaum Bani Israel. Kalau nggak ada gimana yang bisa nyuruh-nyuruh? Nggak benar. Akhirnya diputuskan setahun bunuh, setahun tidak. Nah itu segitu ya. Nah manusia tetap begitu ada celahnya. Setahun bunuh, setahun tidak. Saat pas tahun tidak dibunuh, lahir Nabi Harun. Nabi Harun lahir. Selamatlah karena tidak dibunuh waktu tahun itu. Tahun berikutnya itu dibunuh, lahir Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa tidak seperti Nabi Harun. Tadi selamat tadi Nabi Harun. Ini Nabi Musa karena dibunuh, mau dibunuh, akhirnya eh, hanyutkan di Sungai Nil. Dihanyutkan di Sungai Nil, ya hanyut sampai ke pemandiannya selir-selir Firaun di sana. Gitu nyangkut di situ, para wanita yang sedang mandi di situ, selir-selirnya istrinya Firaun melihat ada bayi yang nyangkut di situ. Dan kemudian jatuh hati itu Asia itu ya. Kepada bayi bukan jatuh hatinya apa ya, senang kepada bayi itu. Karena Firaun tidak bisa menggauli dia. Jadi ceritanya jadi panjang ini. Jadi Asia itu tidak bisa digauli Firaun. Jadi Asia merindukan seorang anak, istrinya Firaun itu. Asia itu salah satu nanti yang akan menjadi istrinya Rasulullah SAW di surga. Itu istri Firaun itu. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kenapa dijaga? Firaun itu setiap mau menggauli Asia udah mengakrak kalau bahasa Jawanya gitu ya, dari luar itu udah ngakrak itu, mau datang ke kamarnya Asia, masuk kamar Asia hilang rasa apa sudah hilang, udah nggak ada minat lagi. Nggak ada minat lagi itu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah menjaga hambanya itu, meskipun Firaun berkuasa saat itu mau ngapa-ngapain Asia bisa, Allah jaga nggak bisa, ya nggak bisa, mau dipaksakan gimana itu, udah kayak impoten kalau di hadapan Asia, impoten udah nggak bisa, balik lagi dia. Nanti direncanakan lagi, datang lagi, hilang lagi itu ininya. Apa nggak bisa itu, ya seperti itu, masya Allah. Nah itu Asia itu dengan Musa datang di situ senang dia. Masih suci Pak Asia itu, maka dari istri Rasulullah. Jadi membesarkan Nabi Musa nanti akan menghancurkan Firaun itu di dalam istananya Firaun. Betapa skenario Allah luar biasa. Wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, orang-orang kafir Firaun buat makar, bunuh semua di luar. Nabi Musa malah diasuh di dalam istana. Ya itu. Ya Allah ini ya. Jadi Fir'aun menimpakan siksaan yang berat berupa apa? Menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Nah, wa yastahyuna nisa'akum ini ada tafsir yang lain menyatakan bahwa asli dari yastahyuna itu ya ada hayah atau artinya hidup, membiarkan hidup perempuan, anak perempuan, atau ya yang itu adalah malu. Haya itu malu. Jadi membuat malu perempuan-perempuan Bani Israel. Tadi membuat malu itu apa? Jadi setiap ibu yang hamil digeledah. Nah, digeledah itu bikin malu. Jadi ini. Tapi yang jumhur, ya tafsir yang jumhur menyatakan membiarkan hidup yang perempuan. Nanti. Jadi itu adalah wa fi dzalikum, pada yang demikian itu balaun, terdapat cobaan. Ya, cobaan dari sisi telah diselamatkannya Bani Israel dari Firaun itu adalah suatu nikmat yang besar. Tadi ingatlah nikmat, ya, karena bala atau cobaan itu ada kalanya baik, ada kalanya yang tidak baik. Ya, dengan kaya itu cobaan, dengan nikmat itu cobaan. Bersyukur atau tidak, itu cobaan.
Bukan berarti cobaan itu mesti yang tidak baik, yang sakit, melarat dan sebagainya, bukan itu. Jadi bala untuk dapat cobaan. Mir rabbikum azim, dari Tuhanmu yang sangat besar. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Diselamatkannya nenek moyangmu, leluhurmu itu dari siksaan Bani Israel. Siksaan Firaun ya, dari siksaan Firaun tadi. Satu ayat lagi masih cukup. Wa id faraqna bikumul bahra. Wa id, dan ingatlah kalian semua, ay wazkuru id. Ingatlah kalian semua Bani Israel id ketika faraqna, kami membelah bikum untuk kalian semua al bahra, laut. Jadi kami belah laut. Itu nikmat Allah itu. Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian semua. Wa aghraqna ala fir'aun. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya. Wa antum, dan kalian, sedangkan kalian saat itu tanzuruna, menyaksikan, melihat langsung pandangan mata. Betapa Allah belah lautan itu, mereka ya tahu itu seperti dinding bukit itu. Itu air, Pak. Air itu, dinding bukit itu. Mereka melewati itu, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi di belakang Firaun dan pengikutnya. 900.000, Pak. Firaun dan seluruh pengikutnya itu dengan kendaraannya, kemudian menutup lagi. Mereka lihat itu, bagaimana lautan membelah, dan menutup itu mereka menyaksikan. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi mereka. Ingat itu nikmat itu, ingat gitu ya. Jadi ini tadi ya, Nabi Musa dan kaumnya tadi ya, dikejar-kejar Firaun dan bala tentaranya, dipepet sampai lautan, kemudian tidak ada lagi jalan kecuali nyebur ke laut atau melawan Firaun. Melawan Firaun sepertinya secara kasat mata tidak bisa, karena begitu besarnya dan tentaranya sudah tak terkalahkan waktu itu. Sedangkan Bani Israel bukan tentara mereka, ya, dan Nabi Musa mepet di laut, tidak ada lagi jalan, tapi Nabi Musa masih tenang, masih yakin bahwa Allah akan berikan pertolongan. Sudah mepet sekali, genting sekali, kaumnya udah bingung, nggak ada lagi pertolongan, panik sudah. Musa ini gimana nih ceritanya, seperti ini nih, kami mati ini, maju mati, mundur mati. Maka Nabi Musa, ya, bahwa Allah ya bersama bersama aku, bersama Nabi Musa, bukan mana, bukan bersama kita. Itu beda dengan Nabi Muhammad, itu menyatakan kepada siapa, Abu Bakar itu, innallaha ma'ana, inna ma'i, ya. Jadi itu Allah bersamaku itu, eh, Nabi Musa. Kemudian wahyu, dibelah laut itu dengan memukulkan tongkatnya, ya, membelah, dan kemudian kaum Bani Israel bersama Nabi Musa melewatinya, ya, kemudian disusul Firaun, kemudian dipukul lagi itu lautan, menutup dan menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Itu peristiwa itu kamu saksikan dengan mata kepalamu, dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian Al-Quran Perkata kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu Baik. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Sama-sama. kasih Pak Ustaz. Ustadz. Terima kasih. Ye, Bu. Amin. Sehat ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.